Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan, fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena kita pasti tak mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, sepenggal syair ini sesungguhnya mengingatkan kita, Ramadan hanya sebulan, sungguh rugi jika disia-siakan. Tak ada jaminan tahun depan kita masih dipertemukan. Oleh karena itu, mari kita banyak mohon ampunan. Ini syair yang pertama. Yang kedua, Ramadan ini kita masih diberi umur, tapi ingatlah orang-orang kita cintai sebagian telah dikubur. Itu isyarat untuk kita banyak bersyukur dan melakukan tadabbur. Saudaraku sekalian, esensi puasa itu luar biasa. Kalau kita rinci, ada 3 hal target atau wayah mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, la'alakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Alangkah bahagia jika kita bisa meraih gelar la'alakum tattaqun. Orang yang takwa itu dijamin bahagia di dunia, di akhirat pasti dimasukkan ke dalam surga. Di dunia Allah berikan solusi, jalan keluar untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Di dunia, di akhirat. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi insan atau orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat 19 ayat di nomor 63. Ini bagi ahli takwa. Apa yang menarik bagi ahli takwa ini? Setidaknya dia memiliki 4 sifat amalan utama dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ahli takwa itu senantiasa memiliki rasa al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada yang maha luhur, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah Ramadan, berpuasa dia muncul rasa takutnya kepada Allah. Dimanapun dirinya berada, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maka mungkin dia akan bermaksiat, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Rasa takutnya kepada Allah tak terbendung. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia hanya beribadah, beramal sesuai dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak beramal serampangan. Kalau ragu, dia tinggalkan. Dia beribadah penuh dengan keyakinan atas landasan ilmu. Makanya Allah berikan surat cinta untuk kita semua agar kita terpikat dengan ayat ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 31. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, cinta kepada Allah, ittiba'lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan 2 garansi atau 2 jaminan, yaitu dicintai Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 2 perkara ini yang kita butuhkan? Cintanya Allah dan ampunan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ahli takwa senantiasa memiliki sifat ar-ridha bil qalil, ridha dengan ketentuan Allah. Sekalipun orang mengatakan sedikit, sebab jiwanya qanaah. Dia tidak sibuk melihat ke atas, kecuali sebagai motivasi saja. Dia banyak melihat ke bawah. Dan itu yang Rasul ingatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Unduru ila man huwa asfala minkum
wala tanduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu. Itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Kekayaan ada di hati orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga. Yang keempat, ahli takwa itu senantiasa bersungguh-sungguh untuk jadi orang yang cerdas. Siapakah mereka? Mereka yang mengatakan al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapan menuju hari kematiannya. Sungguh bekal kita sangatlah sedikit. Oleh karena itu, tidak pernah merasa cukup dengan amal yang kita buat. Momentum Ramadan mengajarkan kita membangun amal soleh yang terindah. Tapi bagaimana pasca Ramadan amalan tersebut bisa kita jaga? Al-kayyisu mandana nafsa wa min lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang smart adalah orang yang senantiasa tidak memperturutkan hawa nafsunya, tapi melakukan introspeksi untuk menutup aib dirinya sendiri, tidak sibuk melihat aib orang lain. Wal ajizu man itabaha wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya orang yang rapuh, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini yang pertama. Masih berapa menit nih? 5 menit lagi. Yang kedua, esensi target goya orang puasa itu agar menjadi ahli syukur. Syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tapi meyakini dalam hati, dipraktekkan dengan anggota badan atau dengan kemampuannya. Maka orang yang dikatakan syukur, dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan terhadap 5 hak, tapi justru dia melakukan dengan sungguh-sungguh 5 hak dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Yang pertama, hakullah, yaitu dia senantiasa menjaga hak Allah, mentauhidkan Allah kapanpun dan dimanapun berada. Sebab dia sadar dirinya hanyalah sekedar makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kepada Allah saja. Ini esensinya mentauhidkan Allah. Hakullah dia tegakkan. Yang kedua, hakul walidaini. Dia punya ruang untuk bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tuanya. Sesungguhnya bakti kita pada orang tua tak akan mampu membalas jasa orang tua kita. Yang ada adalah keberkahan atas amal yang kita lakukan yang terbaik pada orang tua kita, padahal kita tak mungkin mampu membalas kebaikan mereka. Oleh karena itu ingat pesan Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian untuk hanya menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya, kemudian berlaku ihsanlah, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Ini ringkasnya. Yang ketiga, ahli syukur senantiasa bersungguh-sungguh menjaga dirinya, yaitu menjaga hakun nafsi. Kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Karena apa? Perbuatan buruk yang kita lakukan sesungguhnya dampaknya lebih luas. Akibatnya akan menimpa orang lain juga. Itu yang paling membahayakan. Maka Allah ingatkan di Al-Quran sebagai warning, sebagai peringatan. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya kepada orang yang zalim saja, tapi bisa menimpa secara keseluruhan. Diri, lingkungan, masyarakat, bahkan negeri yang dia cintai. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang disebut ahli syukur adalah mereka yang senantiasa menegakkan hakul ahli. Dia punya ruang yang istimewa untuk membangun kebahagiaan dalam keluarganya. Makanya ayat yang khusus untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya beri sebuah syair untuk kita renungkan. Tanpa penjelasan yang panjang, renungkan syair ini. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Ada yang hafal nggak?
Nanti buka di YouTube ya, klik Anwar Zufri, subscribe, like, and share. Baik. Kemudian yang kelima, yang tidak boleh kita abaikan, saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, adalah hakul ijtimai, lingkungan sosial harus kita perhatikan. Itu artinya kita tidak hanya cukup memiliki kesalehan individual, tidak cukup. Soleh individu itu nggak cukup. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tilawahnya bagus, tapi buruk perilakunya pada lingkungan masyarakat, ini akan membuat habis amalnya. Oleh karena itu, adalah kita senantiasa menebar kebaikan. Kalau bahasa saya begini, ya, paling penting menumbuhkan kasih sayang, jangan tumbuhkan rasa benci kepada siapapun. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Itu penting. Dan yang terakhir, yaitu target kita ghoyah puasa itu agar menjadi orang yang istiqomah. La'allahum yarsyudun, di atas nilai istiqomah, di atas orbit syariat Islam. Mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh membangun ibadah dan banyak berdoa, karena Ramadan itu sungguh bulan doa agar kita dikokohkan dalam iman dan takwa. Sebuah doa yang tak asing lagi. Mari kita menghayati doa tersebut, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 8. Dan ketika kita sujud, boleh di sujud terakhir, apalagi kita sedang sholatnya sendirian, sholat sunnah begitu, jangan lupakan 3 permohonan yang menguatkan tauhid kita. Bahkan puncak akhir hidup kita bermohon, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berilah aku gelar satu abad nanti husnul khotimah, akhir yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami rezeki, atau aku rezeki berikan padaku ya Allah sebelum datang kematian, yaitu taubatan nasuha. Dan yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama-Mu. Semoga kita yang hadir di jamuan tarawih malam hari ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Sampai kita jumpa tanggal 14 nanti di Kultum Ramadan yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.